Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita di tahun ini ya, tahun yang baru 2024. Dan kita akan melanjutkan tadarusan kita yang sudah beberapa waktu lamanya tidak ada karena momen Natal dan Tahun Baru. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami boleh bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang lalui. Yang kau lalui, kami rindu setelah program ini kami semakin mengenal Tuhan dan bisa hidup yang menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui. Sekali lagi Tuhan, kami percaya kami setiap orang yang mengikuti program ini diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan tadarusan kita. Terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-10. Kita akan baca perikopnya akibat-akibat kebodohan ya, bersama saya. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesebaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang terjadi sesudah dia? Jadi payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya, dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja. Dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu. Dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembacaan kita barusan, saudara? Ya, menarik ya. Dikatakan di ayat-ayat awal tadi bahwa sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Artinya, menurut saya ya yang saya dapatkan, kita buat baik kayak apapun, berusaha untuk excellent melakukan apapun. Terus kalau ada satu aja alpa atau ada hal yang kita lakukan secara blunder, maka rusaklah semua. Ya, kalau boleh saya contohkan apa yang ada di hati saya gitu ya. Saya mengagumi sebenarnya, jujur aja, presiden kita ya. Dari awal dia running jadi wali kota, khususnya secara spesifik gubernur. Waktu wali kota saya sudah mengikuti, tapi karena saya bukan orang Solo dan informasinya terbatas, ya saya hanya membaca berita-berita selentingan aja. Tapi ketika dia jadi maju jadi DKI 1, itu kan kita tahu atmosfernya ya, lawan Pak Foke saat itu. Saya sudah mengharap banyak pada dia. Ketika dia akhirnya running jadi RI 1 pun saya berharap banyak. Sampai terakhir-terakhir ini saya masih berpikir dia akan menyelesaikan tugas negaranya sebagai RI 1 dengan baik.
jadi warisan bahwa republik ini pernah punya presiden yang benar-benar keren sampai akhirnya gitu. Ya, tapi bagi saya ada blunder salah yang dia lakukan dengan ya uh, membawa anaknya masuk ke dalam ranah perpolitikan. Sebenarnya nggak salah anaknya itu ikut politik. Cuma saya coba mengkomparisi aja dengan pernyataan dia sebelumnya ketika belum jadi presiden. Dia berkata bahwa dia tidak akan KKN, dia tidak akan membawa keluarganya untuk dapat keuntungan dari jabatannya sebagai seorang presiden, dan itu kan mentah semuanya. Ya, anaknya beberapa tahun terakhir maju jadi wali kota Solo, kemudian juga menantunya jadi wali kota Medan. Kemudian anak yang kecil tiba-tiba dalam 2 hari jadi anggota sebuah partai, langsung jadi ketua umum. Itu kan tidak mungkin tidak ada andil si bapak. Saya nggak percaya, ya, logika sehat saya nggak percaya mereka semua bisa dapat posisi hari ini tanpa peran si presiden, ya. Sebab yang saya tahu, anaknya dan menantunya ini bukan orang politik, tidak punya masa. Mereka bisa jadi pejabat daerah itu karena partai, dan partai itu mencalonkan dia karena pengaruh bapaknya yang adalah anggota partai tersebut dan jadi presiden. Apalagi anak yang kecil bisa jadi ketua umum partai, itu kalau nggak ada bapaknya nggak mungkin. Artinya apa yang diucapkannya dulu ketika mau jadi presiden dimentahkannya, ya. Tahta, posisi itu bisa merubah seseorang, ya. Singkatnya, gara-gara itu ya bagi saya respek saya hilang sama sekali, hilang, ya, nyaris tak berbekas. Saya merasa bahwa republik ini masih butuh orang yang masih bisa jadi idola, dalam artian contoh lah buat pemimpin masa depan. Yang sekarang ini nggak bisa jadi contoh, ya. Satu kebodohan, sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Paling tidak bagi saya. Saya nggak tahu kalau bagi saudara, mungkin saudara bisa berbeda pendapat karena kita beda cara melihat politik. Saya tidak membela satu partai politik, tidak. Saya anti partai politik bahkan, ya. Saya selama punya hak untuk memilih di pemilu, ya. Bahkan ketika saya SMA, saya tidak pernah memilih orang itu karena partai. Makanya dalam pemilu ketika zaman Orde Baru, ya, karena yang jadi anggota DPR itu yang menentukan partai, saya tidak memilih. Saya ingat banget, saya tidak memilih di pemilihan saya yang pertama itu, ya. Saya masuk ke bilik suara ya cuma lihat doang gitu, ya, tapi tidak memilih, ya. Sebab saya memilih orang, bukan partai. Nah, ketika reformasi memilihnya orang, ya, nyaris juga saya tidak memilih juga sebenarnya. Kenapa? Karena saya tidak melihat orang-orang yang saya kenal dengan baik yang maju di daerah pilihan di mana saya terdaftar. Tidak ada nama-nama yang saya kenal gitu, ya. Ada nama-nama kayaknya Kristen, tapi saya bukan tipe orang yang memilih karena satu agama. Ada nama-nama yang sepertinya orang Jawa, tapi saya juga bukan memilih karena satu suku, ya. Jadi karena saya tidak kenal sama sekali, nama-namanya banyak sekali, partainya saya lihat, yang tidak semuanya dalam kurun waktu hanya beberapa menit di bilik suara, tentu saya tidak bisa cek semuanya nama-nama itu. Meskipun sebelumnya juga ada nama-nama itu ditempel di papan-papan, saya udah cek satu-satu gitu, ya, agak sepintas begitu, ya. Dibilang teliti juga tidak, tapi kan saya coba lihat, nggak ada yang saya kenal, ya. Ada nama-nama terkenal, nama-nama artis gitu, ya, nama-nama politikus yang punya nama juga saya kenal, saya tahu namanya, tapi saya tidak kenal karyanya. Apa ini sudah dia kerjakan, saya nggak pernah lihat. Kalaupun itu artis, ya di bidang seni, mungkin dia pernah jadi bintang film apa, atau musiknya, lagunya yang terkenal apa, tapi dalam karya dan juga janji dia kalau masuk di DPR mau ngapain, saya nggak dapat informasinya. Jadi secara jujur, kalau pas beberapa kali pemilu, ya saya memilih orang. Makanya saya lebih aktif memilih pejabat daerah, ya, wali kota, gubernur, dan juga presiden. Saya aktif, ya. Waktu presiden saya memilih, ya, nama, ya, bukan partai, nama. Terakhir saya tidak masuk
tidak ikut pemilihan gitu ya, karena pemilihan gubernur ya, dari calon-calon yang maju itu saya nggak lihat ada yang baik kalau menurut saya. Wali kota juga demikian, nama-nama itu saya tidak kenal dan apa namanya ya, saya tidak percaya dengan mereka, maka saya cuma masuk tapi tidak memilih ya. Tapi kalau pilpres saya selalu memilih karena ada keyakinan ya di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu, satu kebodohan kecil saja bisa, paling tidak saya bisa berubah terhadap orang, menilai seorang pemimpin. Ya. Nah, inilah yang saya dapatkan. Hati-hati dalam kebodohan. Meskipun kita tidak mungkin bisa sempurna dalam hidup ini. Tapi paling tidak, Bapak Ibu kalau mengambil keputusan, Bapak Ibu harus mengambil dengan rasio, dengan logika, bukan dengan perasaan. Bukan karena, feeling. Sebab area perasaan itu kan area subjektif. Kita nggak bisa mengambil keputusan dengan sentimen subjektif ya. Kalau sentimen subjektif ya artinya kita cuma like or dislike aja. Tapi kita harus objektif. Dalam mengambil keputusan juga kita harus melihat dalam skop objektif. Jadi keputusan kita bisa dinilai, bisa diukur. Kenapa saya memilih itu? Oh, karena poinnya A, B, C, D, E, F, G. Masuk nalar, masuk logika. Jadi andai kata salah pun kita bisa memperbaikinya. Kenapa? Karena kita ketika mengambil keputusan, ada ukuran-ukuran yang kita ambil. Nah, ketika ukuran-ukuran yang kita ambil itu ternyata salah di kemudian hari, kita bisa koreksi. Kan begitu. Tapi kalau subjektif nggak bisa. Orang yang subjektif itu, orang kalau menilai itu karena perasaan. Jadi kalau perasaannya dia sudah suka sama A, maka si A buat salah, blunder, ngelakuin apapun juga, yang tidak menguntungkan diri karena dia sudah A, sudah suka A, ya A aja. Seperti netizen Indonesia kalau sudah fanatik terhadap artis atau K-pop gitu ya, artis K-pop ya pokoknya dibela mati-matian. Kalau ada orang yang mengkritisi artis idolanya bisa dibully habis, bisa diserang ya. Itu sesuatu yang bagi saya nggak masuk, nggak ngotak kalau menurut saya, nggak masuk akal. Kita nggak boleh begitu. Ya, meskipun kadang-kadang dalam mengambil keputusan, dalam bersikap ada permainan subjektif yang muncul, itu manusiawi ya. Ketika saya akhirnya harus memilih dua orang, yang satu misalnya Kristen, yang satu bukan Kristen, pasti ada sentimen subjektif kita untuk memperhatikan yang sama-sama imannya, benar nggak? Tapi itu tidak boleh kita jadikan sebuah keputusan. Kita harus melihat rekam jejaknya, siapa dirinya. Kalau yang Kristen ini pernah korupsi, kalau yang Kristen ini rumah tangganya nggak bagus, kawin cerai, ngapain kita pilih orang tersebut? Ngapain kita akhirnya menjatuhkan nasib kita buat pemimpin yang meskipun punya iman Kristen, tapi model karakternya seperti itu? Ya, sebab selalu saya bilang ya, dalam konteksnya normalnya, mestinya orang yang beriman kepada Tuhan pasti jadi orang benar. Tapi faktanya kan banyak orang yang beragama Kristen itu tidak menghidupi firman, sehingga nggak jadi orang benar. Hidupnya jauh dari kebenaran. Ya. Maka ya dalam proses politik ke depan ini, karena nggak sampai bulan depan, kita akan ada di pemilu dan pilpres, maka pilihlah yang baik. Jadi untuk diri kita, ya jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Pikir masak-masak ketika mengambil keputusan. Ya, jangan langsung mengambil keputusan, dapat kabar langsung memutuskan. Kayaknya cepat, tapi biasanya kalau diambil keputusan itu masih dengan hati yang panas, akan salah. Maka ya, pendam dulu. Saya biasanya begitu. Ya, kalau mau ngambil keputusan, meskipun untuk keputusan harus cepat, saya biasakan untuk tidak segera ngambil keputusan ketika dengar. Saya harus cari tahu dari sumber lain dulu gitu ya. Ketika itu direkam dulu, paling nggak semalam gitu. Kita bawa tidur, besok pagi bangun, kita boleh bisa berpikir, menghitung-hitung langkah yang baik itu. Jadi keputusan tidak salah. Ya. Jadi ayo sama-sama, pengkhotbah sudah mengingatkan kita di pasal 10 ini, bahwa satu kesalahan saja itu bisa melunturkan atau menghilangkan banyak hal baik yang sudah kita perbuat di masa lalu. Ya, kita harus terus mau diasah gitu ya. Dikatakan tadi di ayat 10, jika besi menjadi tumpul, tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Jadi kita harus sadar diri kita.
Ketika kita punya besi, besi itu tidak tajam, tumpul, maka kalau kita mau memutus atau memotong sesuatu dengan besi itu, ya mau nggak mau kita harus perbesar tenaga kita. Pilihannya itu, mempertajam besi atau memperbesar tenaga. Jadi dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, kita harus memilih, ya, mana yang terbaik yang kita bisa ambil. Ya, ketika kita mengambil keputusan, kita harus memilih mana yang paling aku suka, yang bisa aku kerjakan dengan hati. Ya, kalau cuma mengambil keputusan aja, semua orang bisa mengambil keputusan. Tapi mengambil keputusan yang tepat itu kan harus punya pertimbangan masak-masak. Ya. Jadi ayo sama-sama di dalam program ini, ya, di dalam tadarusan kita di malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk lebih dalam lagi dalam mengambil keputusan, ya, lebih bijak lagi, ya, dalam bersikap, terutama ya terhadap keputusan-keputusan besar kecil dalam hidup kita dan juga sikap kita terhadap orang lain, ya. Di dalam pasal 10 ayat 20 ini ada kalimat menarik di firman Tuhan. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, ya. Kita boleh tidak sependapat dengan raja, tapi jangan mengutuki raja, ya. Sebab raja itu punya kuasa, ya. Dia bisa dengan kuasanya menyerang balik kita, maka bijaksanalah, ya. Jadi saya hari-hari ini ya mengkritisi, jujur aja, pemerintah yang saya bilang tadi, ya saya no respect lagi, tapi saya juga dengan bijaksana, ya, tidak mengutuki, ya, sebab mengutuki itu juga bukan bagian kita. Siapa kita bisa mengutuki sesama kita, ya? Tapi mengkritisi atau tidak sependapat, mengutarakannya dengan elegan, ya. Kalau saya sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan itu bagi saya nabinya Tuhan, penyambung suara Tuhan, dan suara Tuhan itu saya yakin ada di hati saya, ya. Maka saya sampaikan, ya, supaya orang paham, orang yang dengar saya paham apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, ya. Jadi itu juga harus dengan bijaksana, ya. Karena tadi, ya, di ayat 20 tadi, ya, dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, ya, dalam kamar tidur. Meskipun dalam kamar tidur jangan mengutuki orang kaya. Karena kata pengkhotbah apa? Burung di udara mungkin menyampaikan ucapanmu. Makanya kalau kita lihat di film-film Hollywood gitu, ya, ada burung gagak kah, atau ada penyihir yang bisa jadi burung, menyaruh jadi burung, terus akhirnya mendengarkan percakapan, ya, di dalam kamar dan disampaikan akhirnya kepada musuh gitu, ya. Jadi hati-hati. Ada peribahasa dinding pun katanya bertelinga. Maka setiap kata-kata, terlebih kata-kata yang tidak baik itu, ya, jangan sampai terekspresi. Jangan juga percaya kepada orang. Karena orang itu bisa saja dalam momen ini dekat dengan kita. Tapi ternyata di belakang setelah sekian lama, apa yang kita sampaikan itu diomongin ke orang lain. Ya. Saya pernah mengalami ini dulu. Saya percaya sama orang, ya, namanya curhat gitu, ya, cerita antara kita, ya, saya utarakan hati saya gitu, ya, karena saya mendapat dia begitu. Tapi ternyata di kemudian hari apa yang saya sampaikan ketahuan atau diketahui orang lain yang tidak ada dalam circle saya itu. Berarti kan ada yang membocorkan. Nah, sejak saat itulah saya kunci mulut rapat-rapat. Kalau ada orang mau curhat, ngomongin orang, saya cuma cengar-cengir, dengar aja. Nggak ada kata-kata negatif yang keluar dari mulut saya karena belajar di pengalaman. Ya, karena mempercayai orang itu sulit, ya. Mungkin hari ini dia jadi sahabat terbaik kita, tapi kemudian hari bisa menjadi musuh kita yang luar biasa. Jadi jangan open, jangan terlalu terbuka dengan siapapun juga, ya, pendamlah itu. Dan kalaupun tidak kuat, sampaikanlah hanya kepada Tuhan lewat hatimu dalam doamu. Bicara kepada Tuhan. Jadi belajar dari pengkhotbah pasal 10 ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita agar kita belajar untuk memahami sebuah blunder. Jangan sampai kebodohan itu merusak kita, mengganggu kita, dan akhirnya memberatkan langkah kita ke depannya. Ya, ingat, yang nulis pengkhotbah adalah Salomo, yang tentu punya pengalaman banyak, dan dia nulis pengkhotbah ini di masa tuanya. Tentu dia sudah banyak makan asam garamnya kekuasaan, asam garamnya kehidupan. Dan sebagai firman Tuhan, itu tentu Tuhan izinkan ada di Alkitab kita untuk kita bisa belajar banyak daripadanya.
Itu yang saya dapatkan dari pengkhotbah pasal 10 ini, bahwa kita harus menjadi pribadi yang cerdas gitu ya dalam bersikap. Makanya saya bilang tadi, berangkatlah mulai untuk menilai, melihat sesuatu dengan logika, dengan akal sehat. Bukan karena suka nggak suka, bukan karena cinta atau nggak cinta, tapi dilihat dengan objektivitas. Sehingga kalau dilihat dari objektivitas, ya kita bisa berdiri dalam dasar yang sama. Ya tadi saya sempat tektokan dengan seseorang yang mengekspresikan ya bagaimana dia nggak sukanya dengan partai yang saat ini berkuasa karena merasa partai ini sombong dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya bukan anggota partai itu, bukan simpatisan juga ya. Tapi saya bilang sama dia, ya silahkan kalau berpikir demikian ya. Sebab dia berargumentasi gini, ya partai itu sombong karena menganggap bahwa presiden itu bisa seperti ini karena partai itu. Presiden dianggap petugas partai. Ya kalau dilihat dari asumsi atau pemikiran angle itunya ya bener aja orang itu. Ya. Tapi kalau kita lihat tentang aturan partainya, partai itu memang punya aturan bahwa setiap anggotanya adalah petugas partai. Jadi itu memang sudah menjadi rule of the game dalam partai tersebut. Sehingga kalau ada seseorang dalam hal ini ya presiden kita dianggap sebagai petugas partai, ya memang aturan partai itu sedemikian. Kalau ada partai lain yang tidak punya aturan itu terus menilai dengan kacamata partai lain, ya nggak bisa dong. Ya, maka saya bilang kita harus melihat dengan objektif. Ya, saya bukan anggota partai itu dan ditawarin kursi kayak apapun saya nggak akan mau. Saya sudah anti partai politik, saya bilang. Jadi kalau ada orang mau jadi pejabat dari partai tersebut dan jadi anggota syaratnya, maka dia harus siap menjadi petugas partai. Itu namanya melihat dalam sudut pandang objektif, ya, bukan dari perasaan. Ya. Kok presiden dianggap petugas partai, bla 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 bla. Lo aturannya begitu, aturan partai itu begitu. Makanya dulu ada pejabat di Republik ini yang saya harapkan juga bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi saya dia melakukan blunder ya. Dia bercerai dengan istrinya, terus dia keluar kemana-mana menjelekkan istrinya ya, istrinya selingkuh dan lain sebagainya, dia menahan diri dan seterusnya lah. Istilah dia membela diri ya, dia berapologet, alasan dia bercerai itu alkitabiah gitu. Tapi bagi saya yang belajar Alkitab, yang tahu firman, tentu membacanya tidak seperti itu ya. Jadi respect saya hilang jujur aja ya. Jadi satu sisi saya melihat ketika dia dulu jadi pejabat, keputusan-keputusannya bagus. Tapi meskipun saya mengagumi karyanya sebagai seorang pejabat, tapi ketika saya lihat masalah pribadinya dengan imannya tidak sesuai dengan standar iman yang saya pahami, saya bisa melihat tetap salah. Ya, sehingga akhirnya saya tidak lagi kayak orang yang ngefans kayak gimana gitu sama dia. Enggak, orang ini punya kelemahan. Ya, orang mau bilang apapun, kelemahannya satu, perempuan. Ya, buktinya dia bercerai dengan istrinya dan gak lama kemudian nikah dengan perempuan lain. Itu bagi saya logika yang menurut saya logika yang normal, logika yang objektif gitu. Kalau nanti dia jadi pejabat lagi, ya kalau cuma jadi pejabat aja oke, tapi mengagumi dia kayak dulu, ya nggak lagi. Karena fail gitu ya dalam rumah tangga. Nah, kita harus berpikir seperti itu. Orang yang pokoknya membela seseorang mati-matian, ya pokoknya benar saja, nggak bisa ngelihat salahnya dan tidak menemukan kesalahannya pada orang yang dia bela itu, yang dia kagumi itu, ini orang yang tidak melihat dengan objektif. Pasti subjektif. Sebab setiap kita pasti punya masalah, setiap kita punya kekurangan. Ya. Jadi jangan terlalu mengagumi seseorang. Termasuk pendeta, itu juga bagian termasuk dari saya. Ya. Saya paling nggak suka orang terlalu menyanjung tinggi saya, karena saya yakin itu diucapkan dengan tidak tepat gitu ya, karena saya biar bagaimanapun pasti punya kelemahan
Dan bisa saja orang itu mengagumi saya karena belum tahu kelemahan saya. Kecuali dia tahu kelemahan saya dan dia bisa mengerti alasan saya yang dianggap kelemahan itu, terus dia tetap mempercayakan sesuatu kepada saya, ya mungkin saya bisa nilai dia objektif. Tapi selama dia nggak kenal saya, tapi mengagumi, itu area subjektif. Ya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, ayo sama-sama belajar dari Salomo, dari Pengkhotbah 10, untuk kita menjadi pribadi yang jangan sampai melakukan blunder. Makanya keputusan apapun yang kita mau ambil, pikir panjang-panjang, pikir dalam-dalam, ya. Jangan ambil keputusan ketika situasi hati lagi panas. Tenangkan diri dulu. Kalau saya mungkin bisa dalam semalaman, besok bisa jernih berpikir. Kalau Bapak Ibu nggak bisa seperti saya, bukan berarti saya hebat, tapi setiap kita beda-beda. Mungkin bisa ambil waktu lebih panjang lagi. Mungkin ada beberapa orang yang diam 1 jam, naik ke rooftop 1 jam, ngirup udara dan angin lepas di atas rumah atau atas kantor, itu bisa jernih lagi berpikir. Ya mungkin saja ada orang yang dalam 1 jam. Tapi intinya jangan mengambil keputusan ketika situasi hati lagi panas. Sebab kalau kau ambil keputusan dan itu salah, sedikit kebodohan yang kau lakukan ini, itu merusak semua yang baik yang selama ini kau jaga, kau pertahankan, dan kau lakukan dengan sungguh. Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Semoga itu tidak menjadi bagian dari kita di sisa hidup kita masing-masing. Semoga tadarusan Alkitab kita Pengkhotbah 10 ini jadi berkat buat semuanya. Tundukkan kepala kita doa. Mengucap syukur Tuhan, buat hari ini kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami, dan kami diingatkan bagaimana kami harus menjaga diri kami dengan baik. Sebab kalau kami blunder, kami karena kebodohan mengambil keputusan yang salah, ketika mengambil keputusan tidak dipertimbangkan dengan masak, dengan tenang, tapi kami ambil keputusan ketika situasi hati kami masih panas dan akhirnya salah, maka nggak heran ke depan nanti banyak orang yang tidak akan menganggap kami lagi, karena semua hal baik yang kami kerjakan dan berusaha kami pertahankan rusak gara-gara keputusan yang diambil dengan subjektif ini. Maka Roh Kudus tolong kami, berikan kami hikmat marifat-Mu sehingga kami tidak melakukan kebodohan yang sama, kesalahan yang sama, blunder yang sama seperti yang disampaikan dalam tadarusan kali ini. Kami rindu di sepanjang sisa hidup kami bisa hidup sesuai dengan jalannya Tuhan, dan terima berkat Tuhan, sehingga kami bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kami senantiasa benar-benar menjadi terang dan garam bagi yang lainnya. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami diberkati semata karena kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di dalam tadarusan Alkitab esok hari. Kalau Bapak Ibu mau mendukung bisa lewat doa, itu penting banget supaya program ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Kalau mau lebih spesifik lagi, Bapak bisa bantu men-share setiap program yang di-upload di channel YouTube pelayanan JKI 2 ini kepada banyak orang Kristen di luar sana, supaya banyak orang Kristen di luar sana juga semakin kenal kebenaran yang kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih dalam lagi, bisa jadi member. Hari ini saya sampaikan materi sangkakala dan akhir zaman. Itu hanya bagi membership saja. Maka jadi membership di channel YouTube The Warriors ini, atau channel YouTube JKI 2 ini, supaya Bapak Ibu mendapatkan pengajaran-pengajaran yang dalam lebih lagi soal akhir zaman. Dan juga ada sekolah Alkitab. Gereja ini bikin sekolah Alkitab via online, lewat YouTube, tapi harus jadi membership, berbayar. Meskipun bayarnya nggak sampai 50.000 sebulan, Bapak Ibu setiap minggu dapat 2 kali pengajaran. Yang dimulai di tahun 2024 ini, mulai besok, setiap Jumat dan Sabtu. Gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu mau memberkati pelayanan kami secara lebih lagi, bisa lewat Dana-Mu, ya, bisa ditransferkan ke nomor rekening pelayanan digital kami ini, atau bisa di-scan barcode kita, ya, sehingga Bapak bisa melakukan transfer ke rekening kita, dan setiap rupiah yang kau taburkan untuk mendukung pelayanan digital JKI 2 ini pasti akan kami gunakan untuk mengembangkan, ya, channel ini, sehingga akhirnya lebih berdampak, program-programnya semakin tajam, dan bersama-sama kita bekerja sama mempermuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita bekerja sama untuk melakukan
sharing penginjilan, sehingga akhirnya banyak orang yang kenal Tuhan lewat kerjasama yang kita lakukan. Kami JKDW melayani penginjilan dan disupport oleh Bapak Ibu lewat doa, lewat dana, dan kita bekerja sama di dalamnya. Sampai jumpa dan selamat bekerja sama. Ya, saya berharap semua mau bekerja sama dengan apa yang bisa kita beri. Ya, nggak usah yang besar-besar dulu. Lakukan saja hal yang kecil. Maka setia dalam perkara kecil, kita akan diberkati dengan perkara-perkara yang besar. Sampai jumpa esok hari. God bless you. Haleluya.